Iya, shalom buat semua kita yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya setiap kita pasti ada dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan bersama dengan kita. Tanpa terasa hari demi hari, bulan demi bulan kita telah lewati, dan itu artinya penyertaan dan kesetiaan Tuhan tetap kita rasakan. Biarlah kita mau terus memuji menyembah Tuhan, bahkan hari-hari ini kekuatan kita hanya dalam hadirat Tuhan. Saya mau menyapa untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini. Shalom yang ada di Indonesia, shalom yang ada di luar juga dari semua benua, ya semua negara. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab kasih Tuhan itu seperti sungai yang mengalir, senantiasa memenuhi hidup kita, senantiasa menyegarkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mau bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, kami tahu itu semua karena Tuhan. Kami tahu karena anugerah-Mu Bapa, karena kesetiaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau bawa hidup kami malam hari ini kepada Tuhan. Biarlah kami mau buang semua sakit hati, kebencian, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan semua hal yang dapat menghimpit firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Dan kami mau bawa persembahan yang berkenan ke hadapan Tuhan malam hari ini. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan bagi-Mu Bapa. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai, Engkau sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hati. Engkau sungai, Engkau sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Engkau sungai, Engkau sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Lebih lagi katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau
Engkau Tuhan, Engkau sungai kehidupan buat kami yang berharap, buat kami yang setia. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Malam hari ini kami mau berkata seperti sungai yang mengalir dalam hidup kami. Demikian kasih-Mu Tuhan yang mengalir di hidup kami. Karena itu kami menjadikan Engkau satu-satunya andalan dalam hidup kami ya Tuhan. Ini hati dan hidup kami yang kami bawa bagi-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami Tuhan. Bawa kami terus dalam perkenanan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi andalan kami. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Tuhan. Di dalam segala masa, dalam segala keadaan, Tuhanlah kekuatan kami. Biar Engkau memberikan kami kekuatan untuk terus menghadapi masa-masa sulit kami Tuhan. Engkaulah tempat sandaran kami. Engkau tempat pegangan hidup kami ya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya. Amin Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Lebih lagi satu-satunya. Engkau tempat pengharapan kami Tuhan. Engkau tempat andalan kami Tuhan. Ya Bapa, tidak ada yang lain yang kami percayai selain Tuhan dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami.
sumber kedamaian di dalam hidup kami sekalipun keadaan berubah Tuhan. Kami tahu Engkau satu-satunya yang kami andalkan di setiap musim hidup kami Tuhan. Dalam segala keadaan Engkau yang kami percaya Tuhan Yesus. Sekalipun apa yang datang menimpa hidup kami, kami mau tetap taruh iman kami kepadamu. Lebih lagi katakan satu-satunya. Amin. Yang kami andalkan, yang kami percaya Tuhan Yesus. Oh, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau pemulih kami Tuhan, Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Kau Tuhan yang besar, kami taruh semua harapan kami padamu Bapa. Bahwa kami lebih mengenal Engkau Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Bawa kami untuk mengalami bahwa Engkaulah Tuhan pertolongan kami, bahwa Engkaulah Tuhan penyembuh kami, bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya tempat perteduhan kami, bahwa kami mengalami setiap janji-janji-Mu Bapa dalam hidup kami, supaya kami bisa berkata bahwa Engkau baik, supaya kami bisa bersyukur kepadamu Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut kami adalah lahir dari sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan, bahwa kami pernah mengalami Engkau dalam hidup kami ya Bapa, bahwa kami pernah ditolong Tuhan, bahwa kami pernah dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kau Tuhan pertolongan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya tempat sandaran hidup kami. Engkau Tuhan yang terbukti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bahwa kami terus melekat kepadamu, lebih mengenal Engkau dan jalan-jalan-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lebih lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya Tuhan terukir dalam kehidupan kami. Ya Bapa, amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas hidup kami. Bahwa kami hari-hari ini semakin mengenal Tuhan dan bukakan setiap kebenaran-kebenaran-Mu bagi kami Tuhan. Terutama di masa-masa pemurnian ini, biar mata kami melihat yang terbaik yang dari Tuhan. Biar mata kami mendengar suara Tuhan yang terbaik yang bisa kami dengar hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Biar Engkau mengisi kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini yang terambil dari Mazmur 9. Mazmur 9 ini temanya adalah Allah tidak akan pernah mengabaikan seruan kita minta tolong. Tuhan tidak akan pernah mengabaikan seruan orang-orang yang saleh untuk minta tolong. Ya, penulisnya adalah Daud ya. Dan waktu penulisannya ini ya mungkin setelah kemenangan Israel atas bangsa Filistin ketika Daud mengalahkan Goliat. Ya. Tema dari perikop ini adalah Allah pelindung orang-orang saleh. Tuhanlah perlindungan kita yang saleh dan mau terus hidup takut akan Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Ya, Mutlaben artinya nyanyian kematian dari seorang pahlawan yang gagah perkasa, yaitu Goliat. Ya. Ayat yang kedua berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ya, Daud berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Hanya orang yang pernah mengalami kesulitan yang bisa mengerti apa arti dari bersyukur.
Kalau kita bersyukur saat keadaan semua baik, itu orang dunia juga sama melakukan hal yang sama. Tetapi ketika keadaan kita lagi tidak baik dan kita belajar bersyukur, itulah sesuatu yang luar biasa. Ya, makanya saya berkata hanya orang yang sedang mengalami tekanan yang bisa mengerti arti dari kuasa sebuah pengucapan syukur, ya. Waktu keadaan kita baik, gampang bersyukur. Ketika rumah tangga kita baik, mudah untuk bersyukur. Saat suami kita baik, mudah bersyukur. Saat istri kita baik, gampang untuk bersyukur. Tapi ketika keadaan semuanya menjadi tidak baik, lalu kita bersyukur, itu yang luar biasa. Daud adalah seorang yang terus bersyukur, ya. Sekalipun dia mengembalakan kambing domba, sekalipun dia berhadapan dengan Goliat, seorang pahlawan yang gagah perkasa, tidak sedikit pun Daud meragukan Tuhan. Dia berkata, aku percaya Tuhan pasti menolongku. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Ya, kenapa Daud bersyukur? Dia katakan, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara, hanya orang yang sudah mengalami Tuhanlah yang dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mengapa Tuhan izinkan ada banyak penderitaan dalam hidup manusia? Supaya kita ini punya pengalaman bersama Tuhan. Kita tidak akan pernah memiliki pengalaman kesembuhan kalau kita nggak pernah sakit. Kita tidak akan pernah mengalami mujizat keuangan kalau kita nggak pernah susah. Ya, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya hati yang mengampuni kalau kita tidak pernah merasa disakiti. Jadi percayalah, semua ujian yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita itu tujuannya supaya kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Daud berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku mau menceritakan semua perbuatanmu yang ajaib. Karena itu kenapa ada orang-orang ya ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, kita meneteskan air mata. Karena kita mengingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib di hidup kita. Menaikkan pujian adalah sebuah pernyataan kepada Tuhan ya atas penghargaan atau pemahaman kita tentang sifat-sifat Tuhan. Di mana kita pernah mengalami kasih setianya, kebaikannya, anugerahnya, pertolongannya, bahkan ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, ya kita mengalami Tuhan dan kita bisa bersyukur dan kita bisa bernyanyi ya untuk menceritakan kebesarannya, ya. Orang yang menyanyikan syukur kepada Tuhan ya, itu berarti dia mengungkapkan rasa terima kasih ya atas setiap campur tangan ilahi dalam kehidupannya ya. Sikap batiniah kita menjadi ya ekspresi lahiriah kita. Ketika kita menyadari dalam hati kita bahwa Tuhan itu baik, maka ekspresi dari kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hati akan keluar kepada lahiriah, yaitu kita memuji dan menyembah Tuhan. Mengapa orang menyanyikan pujian bagi Tuhan? Karena dia pernah mengalami Tuhan. Makanya kita nggak bisa ngomong kalau orang belum pernah mengalami Tuhan, saudara, akan susah untuk dia bersyukur dan menyatakan kebaikannya kepada Tuhan. Saudara, ya. Kemarin ada satu yang orang bertanya kepada saya, Bu, ya beberapa waktu yang lalu ketika saya khotbah, saudara, bahwa ketika kita ngomong kita angkat tangan ya, saat ku mengangkat tangan ku bersorak. Sebaiknya ketika kita nyanyi mengangkat tangan itu kita benar-benar mengangkat tangan. Ada yang bertanya, Bu, saya dari gereja yang di gereja saya nggak ada orang angkat tangan. Ya, terus bagaimana Bu saya mengangkat tangan di gereja saya, nanti saya kelihatan aneh. Saya bilang, makanya Tuhan itu dihidupi dan dialami. Kalau kita mengalami Tuhan dari dalam hati kita, maka apa yang di batin kita itu akan terekspresi keluar secara lahiriah. Ya, kenapa ketika kita menyembah Tuhan kita mengangkat tangan, itu tanda penghormatan kita, tanda penyerahan diri kita. Mengangkat tangan itu berbicara tentang banyak hal dan itu bukan doktrin satu gereja. Sekali lagi saudara, saya mau bilang, mengangkat tangan
mengucap syukur, bersorak-sorai itu bukan doktrin satu gereja, tapi itu adalah ajaran firman Tuhan, ya. Mari kita mengangkat tangan, aku mau menyanyikan syukur. Orang yang mau menyanyikan syukur bagi Tuhan, bagi perbuatan-perbuatan Tuhan, itu orang yang sudah pernah mengalami Tuhan. Akan berbeda ketika kita bersyukur menyembah Tuhan saat kita sudah mengenal dan mengalami Tuhan dengan yang belum. Makanya di gereja itu kadang-kadang kita lihat ada orang, saudara, yang nyanyinya itu benar-benar sudah yang yang sudah luar biasa nyanyinya, ya sungguh besar pengorbananmu bagiku. Saya kalau udah nyanyi lagu ini udah pasti nangis. Kenapa? Karena saya pernah mengalami. Tapi ada orang-orang yang belum pernah mengalami Tuhan walaupun dia Kristen, ya bisa loh di gereja dia nyanyi sungguh besar pengorbananmu bagiku. Ini orang yang belum pernah mengalami Tuhan. Daud berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan karena perbuatanmu ajaib dan aku mau menceritakan perbuatan itu. Mari alami Tuhan secara pribadi. Ya, krisis yang terjadi hari-hari ini membuat banyak orang berbalik mencari Tuhan yang peka. Yang tidak peka. Kenapa, saudara? Krisis ini akan menunjukkan sifat asli manusia. Ya, ketika krisis orang yang cuma otaknya uang, uang dan uang, ya hanya uang yang dia pikirkan. Tetapi kalau orang yang memang mau mencari Tuhan di krisis ini, dia pakai kesempatan untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Ya, mari kita merendahkan diri, mari alami Tuhan. Ya, bukan berbicara tentang uang. Pengiringan kita dengan Tuhan itu tidak hanya selalu uang, karena uang itu nggak pernah membahagiakan manusia. Ya, hanya orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang hanya memburu uang, uang, uang dan uang. Tapi orang yang sudah mengenal Tuhan, uang itu bukan segala-galanya. Ya, dan Tuhan itu nggak tertarik dengan uang kita. Tuhan tertarik dengan persembahan hidup. Karena Yesus berkata, orang yang mencari uang itu orang yang tidak mengenal Allah. Ya, itu adalah dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau ada orang hamba Tuhan atau anak Tuhan yang cuma bicara uang, cari uang, uang, uang terus, ya berarti dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang harus kita alami. Ya, kekristenan itu berbicara tentang pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menaikkan pujian, mengangkat tangan dan berkata Tuhan baik kalau kita sendiri belum pernah mengalami kebaikan Tuhan. Ya, karena kita hanya terus mengukur kebaikan Tuhan hanya dari segi uang, uang dan uang. Mari kita menghargai Tuhan. Hari ini kita bernafas, hari ini kita bisa mengucap syukur. Hari ini kita masih, yang saya bilang kemarin, bisa ke toilet, buang air besar, air kecil, itu harus kita syukuri karena itu pun juga anugerah Tuhan. Ya. Ayat yang ketiga, Daud berkata, aku mau bersuka cita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ya. Daud berkata, aku mau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi, ya. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Tuhan. Saudara, apa yang membuat kita hari-hari ini bersukaria dan bersuka cita? Apa yang membuat kita bergembira hari-hari ini? Kalau kita menaruh pengharapan kita hanya kepada uang, maka kita berbahagia kalau ada uang. Kalau nggak ada uang, kita nggak berbahagia. Karena itu uang tidak bisa menjadi tolak ukur, ya, bagi kerohanian kita, ya. Ada sebagian orang beranggapan kalau dia kaya berarti dia itu dekat dengan Tuhan. Enggak jadi jaminan, ya. Atau kalau kita bisa memberi persembahan di gereja yang banyak, oh berarti dia imannya naik atau turun. Tidak bisa diukur dari itu, saudara, ya. Kita mengikut Tuhan, iman kita itu teruji atau tidak ketika kita menghadapi krisis. Bisakah kita bersyukur? Di dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, bisakah kita berkata, engkau baik Tuhan. Ya, aku mau bermazmur bagi namamu. Aku mau bersukaria karena Tuhan. Orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi adalah orang-orang yang berbahagia karena pribadinya Tuhan. Kita mencari Tuhan lebih dari mujizatnya. Kita mencari Tuhan lebih daripada berkat-berkatnya. Ya, orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang bergembira karena Tuhan. Kalau orang belum pernah mengalami Tuhan, dia tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana bergembira karena Tuhan. Ya, tapi orang yang sudah mengalami Tuhan, apapun boleh terjadi di sekeliling kita, mungkin penghasilan kita menurun. Ya, ada orang-orang yang berkata, Bu, ya bulan ini
THR yang lalu suami saya nggak dibayar, ya gaji dipotong separuh, tetapi aku masih bisa bersyukur karena ada Tuhan di hidupku. Itu baru luar biasa. Ya jangan penghasilan baru menurun aja kita sudah marah-marah, saudara. Kehilangan damai sejahtera karena uangnya menurun, penghasilannya menurun. Orang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya, tolak ukur kita itu mengenal Tuhan atau tidak dengan benar ketika kita mampu bersuka cita karena Tuhan, bukan karena berkat-berkatnya. Kita bersuka cita karena kita punya Yesus, dan orang yang seperti ini akan bisa melewati segala badai di hidupnya. Kenapa? Karena dia bisa berkata, Tuhan engkau cukup bagiku Tuhan. Ya, sekalipun engkau tidak menolong aku, sekalipun engkau tidak melepaskan aku daripada persoalan dan masalahku, aku mau tetap menyembahmu Tuhan. Ya, aku mau tetap meninggikan engkau Tuhan. Saya ingat pujian ini, sekalipun kau tak menolongku, sekalipun engkau tidak melepaskanku. Ya, ini lagu pernah saya nyanyikan ketika dalam pergumulan yang berat. Rasanya hari-hari itu tidak ada pertolongan. Secara manusia semuanya buntu. Iblis menghakimi saya. Kamu sudah menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Mana bukti penyertaan Tuhan? Mana mujizat Tuhan tidak menyatakan? Saya begitu terintimidasi dari iblis, dan waktu itu saya juga sempat bilang, Tuhan kalau saya begini engkau yang malu loh. Saya lupa saudara, bahwa apapun persoalan yang saya hadapi tidak akan pernah bisa merubah kemuliaan Tuhan. Dia tetap Tuhan. Kalau kita gak ditolong, ya bukan Tuhanlah yang malu. Ya, tapi harga diri kita yang perlu direndahkan. Sampai satu saat saya sudah tidak ada lagi jalan, saya rasa semua buntu saudara. Lalu saya merendahkan diri di kaki Tuhan. Saya katakan pujian ini. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan menyembahmu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Saya suka di bait ini yang berkata, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan menyembahmu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Orang yang mengasihi Tuhan akan berkata, sekalipun engkau tidak menolong aku Tuhan, sekalipun engkau tidak melepaskan aku dari masalahku, tidak akan pernah berhenti aku menyembahmu. Tidak akan pernah berhenti aku memuji-muji namamu. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka disuruh memilih antara menyembah Tuhan atau dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala, mereka berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami dari dapur api ini, tidak akan pernah kami menyangkal Tuhan yang kami sembah itu. Saudara, harusnya kita orang-orang Kristen, orang percaya Tuhan,
Kita menaruh posisi iman kita di level ini sehingga kita tidak mudah menukarkan Tuhan hanya dengan berkat-berkat jasmani. Kita nggak bisa mengukur kerohanian kita hanya dengan sejumlah uang. Tapi kita sungguh-sungguh mau menaruh pengenalan yang benar akan Tuhan, bahwa Tuhan tolong atau enggak tolong saya mau tetap memuji menyembah Tuhan apapun keadaannya. Daud berkata, ya, aku bersuka cita, bersukaria, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ayat 4, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu ya Tuhan. Tidak usah takut saudara, ketika ada orang-orang memusuhi kita, pastikan posisi kita itu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Orang mau menjatuhkan, orang mau memfitnah, pastikan sikap hatimu terjaga di hadapan Tuhan. Satu saat Tuhan akan membalikkan semua keadaan. Tidak usah membela diri ketika kita difitnah. Ya, sering kali saya pun dulu saudara terpancing untuk membela diri. Tapi ketika saya menyadari Tuhanlah pembela kita, enggak usah kita bela diri. Tuhan yang akan membalik semua keadaan. Engkau akan melihat musuh-musuhmu jatuh. Ya, asal posisi kita di hadapan Tuhan tetap benar, karena pembelaan itu ada di tangan Tuhan. Ya, kita pernah dengar satu statement yang berkata, Gusti ora sare. Tuhan itu enggak tidur, kata firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-5, sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Ya, saudara, jangan cari pembelaan manusia. Ya, Tuhan itu pembela yang adil. Dia hakim yang adil. Kalau di dunia mungkin hakim masih bisa tidak adil, tapi Tuhan adalah hakim yang adil, yang maha melihat, yang maha tahu. Ya, hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami aniaya dengan air mata. Enggak apa-apa, jalani, itu proses bagi kita. Bersyukur kalau ada orang yang memproses kita, itu artinya Tuhan semakin membentuk kita menjadi indah. Karena itu hari-hari ini ada orang-orang yang WA ke saya, Bu, ya orang ini berbuat jahat Bu, mertua saya berbuat jahat. Bersyukur, itu artinya apa? Engkau diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk diproses. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena engkau tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan dan memperoleh buah yang matang. Ya. Ayat 6, engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara, kemarin kita sudah membahas ya. Firman Tuhan berkata, hanya seperti angin mereka tertiup. Orang-orang yang menyombongkan diri angkuh, saudara. Kalau Tuhan yang menghempas itu sekejap mata aja seperti angin. Ingat firman Tuhan bilang, kita ini manusia, tidak ada kemuliaan atau apapun dalam hidup kita yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan ya, hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang mampu, saudara. Jadi ya, mari kita selalu hanya berserah pada Tuhan. Kenapa saudara? Karena dalam sekejap Tuhan bisa menghancurkan tahta seseorang. Dalam sekejap orang itu bisa jatuh dan binasa. Nggak ada yang perlu kita sombongkan hari-hari ini. Mari kita merendahkan diri terus di kaki Tuhan. Ya, kita terus menjaga sikap hati dan hidup kita. Jangan ada sedikit pun kemunafikan yang kita simpan. Percayalah, orang-orang yang hidup dengan kesombongan dan ketamakan satu saat pasti akan tergelincir. Ya, kenapa? Karena Alkitab berkata Tuhan yang membinasakan bangsa-bangsa itu. Tuhan yang menghardik. Hari-hari ini bukan hanya orang miskin yang sedang tertekan, orang kaya pun juga sedang bingung. Semua digoncang. Ya, semua sedang tergoncang. Tetapi ingat saudara, sekali lagi saya mau bilang, goncangan akan membuktikan dan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Kalau digoncang kita semakin keluar sebagai emas murni, maka kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi ketika digoncang, karakter kita yang asli terlihat, ya maka saudara, engkau tidak akan lulus dan engkau harus diproses lagi oleh Tuhan dan harus diuji lagi. Ini ayat panjang, mungkin kita hanya akan membahas sampai ayat yang ke 8 saja, yang selanjutnya nanti besok ya.
Di sana dikatakan engkau menghardik bangsa-bangsa, orang yang sombong, orang yang congkak itu akan direndahkan oleh Tuhan. Ya. Ayat 7, semusuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Ngeri saudara. Ketika murka Tuhan turun, ketika pemurnian itu datang, ya di dalam surat Petrus dikatakan, ya kita semua sedang dimurnikan dan ya di sana dikatakan jangan engkau heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian hari-hari ini. Kenapa? Karena ujian terhadap imanmu. Ya, kita sedang dimurnikan, api pemurnian sedang turun dan firman Tuhan berkata apa? Akan dimulai pada rumah Allah sendiri. Ya, yang akan pertama-tama dihakimi. Jangan salah saudara, ketika ada goncangan begini, siapa yang pertama-tama diuji? Gereja, kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan pertama yang akan mengalami goncangan dan pemurnian itu. Saya berdoa biar kita semua semakin dekat dengan Tuhan di masa-masa ujian ini. Ya, kenapa ada mesbah doa? Supaya kita semakin mencari Tuhan, semakin mengenal pribadi Tuhan. Semua akan digoncang. Maka akan mulai terlihat, oh ini yang dibangun dengan kepalsuan. Oh ini yang selama ini terlihat dia pelayanan hebat, ternyata hanya secetek itu pengetahuan firman-Nya. Oh ini akan terlihat saudara. Ya, Alkitab berkata, ujian pertama-tama akan datang dari siapa? Dari rumah Allah sendiri, dari anak-anak Tuhan dulu yang diuji. Gereja-gereja dulu yang akan diuji. Hamba-hamba Tuhan, gak peduli hamba Tuhan besar kecil, kita semua sedang diuji hari-hari ini. Gak peduli kaya miskin, pandemi ini sedang menguji semua orang dan Tuhan sedang memurnikan. Saya percaya ini adalah masa-masa pemurnian. Mari kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Manusia, Alkitab berkata, hanya seperti bunga rumput yang pagi ada, sore bisa sudah layu. Hari ini ada, besok sudah hilang lenyap. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Mari kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Ya, musuh telah habis binasa, kota-kota telah kau runtuhkan, lenyap ingatan kepadanya. Lihat hari-hari ini yang mengalami krisis bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Kota-kota besar digoncang semuanya. Negara-negara adik kuasa yang perekonomiannya kuat digoncang semuanya. Ya, pemurnian sedang terjadi di hari-hari ini. Untuk apa? Tuhan sedang mempersiapkan satu umat yang tidak tergoncang. Doktrin-doktrin sedang digoncang hari-hari ini. Ya, kebenaran sedang dimunculkan dan hanya yang nilainya benar-benar murni dan benar. Alkitab adalah firman Tuhan yang murni dan benar, dan hanya kebenaranlah yang akan muncul di hari-hari terakhir ini. Semua yang dibangun atas doktrin kepalsuan, ketidakbenaran akan digoncang. Jadi daripada kita menyombongkan diri hari-hari ini, mari kita merendahkan hati di kaki Tuhan. Ayat 8 berkata, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ingat, Tuhan itu tahtanya kokoh. Hanya tahtanya Tuhan yang boleh kokoh. Nggak usah kita sombong mengokohkan tahta kita, kedudukan kita. Kenapa? Semua akan digoncang. Ya, orang-orang kehilangan pekerjaan, jemaat-jemaat Tuhan banyak yang sedang menangis hari-hari ini. Saya mengerti, saya menerima konseling dan menangis bersama-sama di dalam doa. Tapi percayalah, Tuhan itu tahtanya kokoh, karena itu berpeganglah hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat kita kuat hari-hari ini selain Tuhan dan iman kita yang percaya kepada Dia. Dialah yang akan menghakimi dunia dengan keadilan dan akan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Apa yang akan dipakai Tuhan untuk mengadili bangsa-bangsa? Kebenaran. Karena itu bersyukurlah orang-orang yang sudah hidup dalam kebenaran. Kita tidak terlalu merasakan kesesakan. Kenapa? Karena memang kita sudah berdiri di atas kebenaran. Karena Tuhan akan mengadili dunia ini dengan kebenaran. Semua yang palsu akan dibongkar. Semua yang tidak benar akan digoncang. Supaya tertinggal satu yang murni, yang tidak pernah tergoncang, yaitu firman Tuhan. Dan Tuhan itu sendiri yang tidak pernah tergoncang. Mari hari-hari ini kita mau terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau terus mencari Tuhan. Kita mau berkata, ubah hatiku Tuhan.
Bapa, kami berdoa Tuhan, biar Engkau terus mengubah hidup kami. Kami buka hati bagi jamahan-Mu ya Roh Kudus. Kami buka hati bagi jamahan-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus dijamah oleh Engkau, merendahkan diri dan dibenarkan oleh Engkau sendiri yang membenarkan kami. Bukan karena pengertian kami, bukan karena doktrin dari siapapun, tapi kami mau Tuhan sendiri yang membenarkan kami, karena Engkau yang mengadili kami dengan kebenaran-Mu Bapa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu Engkaulah sumber kebenaran itu. Tidak ada sedikit pun kebenaran dalam diri kami, oleh diri kami sendiri. Hanya karena ketika kami mengenal Tuhan Sang kebenaran itu, maka kami memiliki kebenaran-Mu Bapa. Murnikan setiap kami di hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami tahu penghakiman sedang dimulai, dan pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika orang benar hampir-hampir saja tidak diselamatkan, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak sungguh-sungguh di dalam kebenaran? Ini hidup kami Bapa. Kami mau terus berpegang kepada Engkau sebagai kebenaran. Lihat hidup kami. Apakah kami masih mencintai yang lain lebih daripada Tuhan? Apakah yang menjadi tolak ukur kami mengiring Tuhan hanya berkat-berkat jasmani, uang dan kekayaan? Ampuni kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber dalam hidup kami sehingga kami boleh bergembira dan bersuka cita, bukan yang lain. Dan malam ini kami mau berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, sekalipun kami belum melihat jalan yang terbuka, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap berkata, Engkau juru selamat kami Tuhan. Sekalipun Engkau tidak melepaskan kami dari masalah, kami tidak akan pernah menyangkal Engkau. Engkau sedang mencari orang-orang yang mengenal Engkau secara benar, yang terus menyerahkan hidup mereka dan sungguh-sungguh mengikuti Engkau Tuhan. Goncang Tuhan apa yang masih bisa digoncang. Biar kami dimurnikan hari-hari ini. Kami tertekan itu baik bagi kami supaya kami belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya dan mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa, bukan dari kata orang saja kami tahu dan mengenal Engkau, tapi mata kami sendiri harus melihat Tuhan.
Berkati setiap mereka yang mengikuti mesbah doa malam hari ini, bawa di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya kami terus mata kami tertuju hanya pada Tuhan. Tidak ada yang kami inginkan selain Tuhan pribadi-Mu atas hidup kami. Tuhan, tolong bagi setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang ada di dalam persoalan tekanan, berikan hati yang kuat untuk mereka bisa menang menghadapi setiap persoalan di hidup mereka. Sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan satu-satunya kekuatan dalam hidup kami, dan kami sangat percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Engkau berikan kami kelegaan. Tuhan, berkati Bapa setiap kami percaya Engkau Tuhan yang masih bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami, yang mau mengasihi dan sungguh-sungguh mencintai Engkau. Ubah cara pandang kami, ubah paradigma kami menjadi benar sesuai firman-Mu, supaya Engkau disenangkan lewat hidup kami Bapa. Tuhan, bahkan hamba berdoa hari-hari ini yang membutuhkan pemulihan dalam rumah tangga, Engkau Tuhan turut bekerja. Tidak ada perceraian, pertikaian, yang ada damai, sejahtera, sukacita atas kehidupan anak-anak-Mu. Diberkati setiap suami, istri, anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati para orang tua, oma, opa Tuhan di usia senja, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Bahkan damai, sejahtera, sukacita ada dalam kehidupan mereka. Para single parents Tuhan, Engkau juga memberkati para janda dan duda yang membesarkan Tuhan keturunan mereka seorang diri. Roh Kudus ada menyertai. Kami berdoa buat anak-anak muda Tuhan yang ada di luar sana, jauhkan dari segala pornografi, free sex, jauhkan dari homoseksual, lesbian. Biarlah anak-anak muda boleh mengenal Tuhan, jauhkan dari narkoba. Kami berdoa lepaskan hujan pertobatan Tuhan. Biarlah anak-anak muda boleh berbalik kepada Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja-Mu di hari-hari ini, ketika masa-masa pemurnian ini. Tuhan terus murnikan Bapa, murnikan gereja-Mu, kembalikan kepada kebenaran yang sesungguhnya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, berikan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan. Biar roh pengenalan yang benar akan Tuhan ada dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu, supaya kami juga bisa mengajarkan sesuatu yang benar kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. Kami percaya Engkau juga melepaskan berkat bagi bangsa negara kami Indonesia. Shalom. Terjadi hujan pertobatan, bukan kematian massal tapi pertobatan massal. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, tim medis, dokter dan perawat, juga para relawan. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Bangsa ini ada dalam cengkeraman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan semua bangsa-bangsa di dunia, semua mereka yang ikut dalam mesbah doa di setiap benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati dan semua negara-negara bagian di dalamnya. Tutup bungkus dalam anugerah-Mu ya Bapa. Kami berdoa yang sakit malam hari ini Engkau berikan kelegaan dalam nama Yesus. Biar hati kami terus penuh dengan ucapan syukur. Kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan memberkati dan tetap berdoa, tetap bersuka cita, jangan mau digoncangkan apapun hari-hari ini yang sedang terjadi. Dan saya percaya saudara kita adalah orang-orang yang kuat. Jangan lupa like, share dan komen supaya channel ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati.